Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Bapak Kiai Haji Ustaz Muhammad dari Penguti, yang kami tunggu hadirannya guru kami Kiai Haji Abi Sabit El Jufri, pengasuh Pondok Pesantren Adikra Cilegon. Yang kami hormati para kasepuhan, alim ulama, ustadz, ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Klaster 3. Yang tidak lupa kami hormati juga Ketua DKM, Ketua Majelis Alim Ibu-ibu dan para jajarannya. Dan kami hormati juga DKM dari seluruh klaster yang terlihat di sini. Ada klaster 6. Terima kasih kehadirannya. Ada klaster 7. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala jutaan nikmat yang kita terima sampai dengan detik ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, berkah dan sahabat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dari junjungan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Hari ini diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Insya Allah pertama kita acaranya adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik Kansa, yang ketiga sambutan dari Ketua Panitia DKM Ibu-Ibu Majelis Alim Bumi Rakat Asri, yang keempat tahlil dipimpin oleh Kiai Haji Ulumuddin, yang kelima ceramah Maulid Nabi dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membina ukhuwah dan menjaga persatuan umat. Berikutnya doa ditutup nanti oleh Pak Kiai Haji Ulumuddin, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kita membuka kegiatan malam ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua yang hadir, yang tidak hadir juga mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada adik Kansa kami persilakan. Pakai mikrofon yang itu. Kan ya. Ya dulu sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wasadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Inna Allaha kana ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang mundur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika ia menghadapi atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala karunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik Kansa. Semoga yang membacakan dan mendengar
pembacaan Al-Quran tadi mendapatkan berkahan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya masuk di acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Salim Ibu Mirfatasi kelas 3 kepada Ibu Panitia. Ibu kita dipersilakan. Oh ya, ya. Selamat datang Yayati Haji Sabi. Aku mohon sampun rawuh ning kata Haji. Nggih, terus. Niki saya Ustaz. Sering Haji. Haji. Dirancangi Haji, ampun. Baik, kita dengarkan sambutan dari Ibu Panitia, Ibu Ita, kepada Ibu Ita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua RT Klaster 3, Bapak Abi beserta Mama Uli dan jajarannya, terima kasih semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua RW 07 Perumahan Bumi Rakata Asri. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Majelis Taklim atau di kelas 3 Bapak Tio serta jajarannya. Yang terhormat Guru kita Almarhum Haji Abi Syarif Al-Jufi MSc sebagai lulus Ponpes Ajikan Ketil Lokacindron. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ulumuddin Termuhdi Lokacindron. Bapak. Dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim atau di Klaster 3 dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat serta rasa takdim saya. Puji dan syukur atas rahmat Allah dan nikmat serta karunia-Nya, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di sini merayakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita semua dapat menambah kecintaan kita pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan suri tauladan kita Rasul mulia kecintaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan supportnya sehingga terlaksananya acara Maulid Nabi malam ini. Terima kasih Ibu Bapak, semoga kebaikan Ibu Bapak, amal jariah Ibu Bapak, baik materi, spiritual, tenaga, fisik, pikiran dan lainnya dibalas dengan Allah berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mau bercerita sedikit. Alhamdulillah Majelis Taklim atau di Klaster 3 sudah mau 2 tahun, baru berdiri 2 tahun di bulan November ini Pak. Dan acara ini alhamdulillah terselenggara kerjasama DKM dan Ibu Majelis Taklim. Alhamdulillah tahun kemarin Ibu Majelis Taklim menyisihkan tiap di pengajian malam Jumatnya uang kecleng itu seikhlasnya, dan alhamdulillah tahun kemarin kita bisa membeli hordeng untuk pembatas di dalam musola ini antara jamaah laki-laki dan perempuan. Terima kasih Ibu-Ibu Majelis Taklim, luar biasa.
Semoga selalu guyup, akur, jalin silaturahmi, asak asih dan asuh. Amin ya robbal alamin. Dan yang kedua di tahun 2025 ini, alhamdulillah ibu-ibu majelis taklim mengadakan acara Maulid Nabi murni atas inisiatif ibu-ibu ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap niat baik ibu-ibu dan alhamdulillah dibantu dengan pengurus DKM semuanya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang sudah berpartisipasi baik materi, baik tenaga, pikiran, donatur dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalasnya. Terima kasih. Ini sambutan dari saya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat datang Bapak Kiai Haji Abi Syabid El Jufri MSy dan Bapak Kiai Haji Ulumuddin. Terima kasih sudah hadir di tempat yang mulia ini dan sederhana ya Bapak. Dan apabila ada kata saya dari pertama, sambutan, persiapan dan lain-lain sebagainya, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan yang seluas-luasnya karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya kita manusia yang punya. Begitu ya Pak, Ibu, terima kasih kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ita atas sambutannya. Semoga Majelis Taklim ibu-ibu Mushola At-Tauhid kelas 3 senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap programnya, diberikan keberkahan dalam menjalankan program-program Majelis Taklimnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan acara berikutnya yaitu tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kiai Ulumuddin dari Tumengkoti. Kepada Bapak Ustaz Ulumuddin dipersilakan. Ini Pak. Oke. Ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladziina yattabi'una sunnah. Sebelumnya yang kami hormati dan muliakan kepada para alim ulama, para asatidz, para mujahid, para pemerintah, wabil khusus kepada Al-Mukarram, Mubalik dan juga penceramah Bapak Kiai Haji Abi Syabid sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Iqra Utilah. Alhamdulillah beliau hadir di tempat kita, mudah-mudahan berkah bagi kita semua dan juga membawa pencerahan bagi kita semua, khususnya di kelas 3 untuk membuka, mengenang dan juga mempelajari daripada sirah Nabawi, bisa kita ambil daripada sirah keluarganya, kesuatu hasanahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah dan seluruh. Selanjutnya kami akan mencoba nanti ya sebagai pembuka untuk tahun ini, karena memang haul Rasulullah ya. Cek. Harusnya. Cek. Baik, kita ulangi. Sebagai umat Muhammad kita berharap sama kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan bertawassul kepada Rasulullah dengan memilih anak apapun
Hakikatnya dari kita memohon dengan hal tersebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebenarnya tidak pantas ketika menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah. Tapi dengan ayat umat mudah-mudahan hal tersebut yang boleh diberkati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita ikhlaskan kepada Kiai tidak pernah tahun ini sebagai berbuka. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kelas kita dan juga masyarakat perumahan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi kiram. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربي بحمده والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والقضاة والمتهدئين وإلى جميع أوليائنا بمشارق الأمن ومغربها في برها وبحرها خصوصا بالشأن عبد وبكلام قد سقاه روحه ولكم بالشأن بالحسن الشريف وإلى جميع أولياء الأمن خصوصا سلطان حسن الأنباري وخصوصا بالشأن الأولياء الأنباري وصلى بالشهادة نبي محمد ياتي الكلام وإلى الله مستقسم إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم يا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعماماتنا وأخواننا وأخواتنا ولأسرنا وأخواننا وأولادنا وذرياتنا ولعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا ولمن لم يحكم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمشايخنا من القضايا في بلدنا وبحرنا خصوصا بما قال القرية وقال قومها وحية ومساهم ويقول أقول قريتنا هذه قرية اللهم اغفر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك السلامة والعافية في الدين والآخرة ونسألك الأمن والعافية والرضا والعيش والرحمة والسلام هي في قريتنا ورجال أمنا ونبلغ مسلمين مسلمات اللهم ارفع عنا البلاء ببركات وبركة سورة الفاتحة وببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول ذكرك لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق نبينا نحيي المحمود وعليها وكيل الرسول صلى الله تعالى من الآمين إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا والدك من الرسل
khususnya bermakna di oleh hada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي تبارك وتعالى بصلاه رسولنا اجمعين. امين امين الحمد رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنزل بها من جميع الأحوال والآفات وتعقدنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من دعوة الدنيا وتبلغنا بها سرورية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا حي قيوم لا تقبل المغفرة يا ذاكر الذاكر كن علينا توبة نصوحا وزدنا بفضلك رحمة نورا دخول وخير عن الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الإسلام في الحمد والسكنة والكلمة والبرودة والخطرة والشكوك والذنوب والأوهام الساترة القلوب الغادر بفضل يوم وزود الجلد الشديدة. اللهم يسر لنا أمورنا وأرواح قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا. اللهم اجعل رسولنا مقربا من القرآن العظيم أن ينام لله أموال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأخوالنا وخالاتنا ولأسلافنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولعلمائنا والشيخين والساتذين وتلاميذنا ولمن أطاعهم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمشاكل إلى مقبولية في بنيها وبابها وثقوا مقبولتنا ولكن هذا. اللهم اغفر لنا وارحمهم وعافهم واغفرهم. اللهم أجرنا علينا ورحمة على القبور وعلى قبور وقبورهن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع لهم درجات وضاعف لهم حسنات وغفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمهم وعافهم واغفرهم واكرم نزول وصفاتهم ووصفهم إلى يوم القيامة. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقص الأبيض من الدنس واغفره النار من داره وهل خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعلم في قبورهم إن كان مسيرا فجد إحسانه وإن كان مسيرا فتجاوز عنه. اللهم لا قبورهم قرة من بياتنا ولا تزال قبورهم خفرة من فرقنا. اللهم لا تحمل أجورا ولا تحمل بعد توفيق لنا ولهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل هذا المكان في قبورهم مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا ومن النار حجابا وسترا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار وعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات ما أحببته ولا تجعل حسناتنا حسنات ما أحببته اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة هذا دعاؤنا كما أمرتنا واستجب لك ووعدتنا إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung acara yang keempat yaitu tauhid. Selanjutnya acara yang kelima kami mohon kesediaannya Bapak Kiai Haji Adi Sakit Al-Sufri MSG masuk ke Sentra. Kami persilakan untuk memberikan ceramah peringatan Maulid Nabi pada Kiai Haji Adi dipersilakan. Yo, sembunyi lah. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab dengan masalah dan buat mereka. Daun salam, obat mutiara, cakep menunggu. Kalau ada yang ucap salam, kalau daun salam, daun suci. Daun salam, semoga pada berangkat haji. Daun salam, daun kelapa tunas. Daun salam, semoga utangnya pada lunas. Memang lebih kencang yang pakai utang. Jadi, boleh nangis. Coba ibu-ibunya maju itu, ibunya masuk. Saya undang ibu-ibu yang jabat. Jadi saya undang ya. Masuk ibu-ibunya. Bapak-bapaknya maju geser. Ya saya dalam. Guyup baik guyup. Aturan. Nah. Insya Allah bapak-bapaknya sobek semua sini. Amin. Besar belakang dari kita. Sampun wajib, sampun dereng dodong ibuan, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lunas utangnya. Amin. Amin. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanatil mulki wal malakut, subhanatil izzati wal azamati wal hikmati wal qudrati wal sultan, wal kamalu wal jamalu wal jalalu wal kibriyati wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuh
wa dusuruna wa rabbul malaikati wa ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Walhamdulillahi biyaqin qalami man da'ana ilaihi bi'idni wa nadana labbaika ya man da'ana labbaika ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kami kula hormati, yang kita hormati bersama, yang kita muliakan bersama, Tuhan Guru Kiai Haji Rohim. Alhamdulillah. Kami kula hormati para ulama, kesepuhan, asatidah, wabil khusus ketua DKM Masjid Musola tauhid Tauhid, sareng bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini, ayat ini, kesenangan pemerintah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Segala puji dan segenap pujian adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Zat yang Maha Tahu, Wasiru Abijahu. Zat yang Maha mencukupi segala apa yang kita butuhkan, dari mulai bangun tidur hingga menuju tempat tidur, bahkan lelap dalam peraduan tidur. Allah tidak kurang-kurangi nikmatnya. Fabi ayni ala rabbikuma tukan. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Mata, telinga, kaki, hati, detak jantung, helaan nafas, gerak, pikir, semuanya Allah cukupkan. Maka pandai-pandailah banyak bersyukur. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Pengasih dan juga Maha yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang sayangnya tidak pernah pandang orang. Segala puji bagi Allah yang Maha Ghafur, yang kekuasaannya tidak pernah terukur dan senang kepada hambanya yang pandai bersyukur, benci kepada hambanya yang kufur. Biarpun di dunia pangkatnya, kedudukannya, jabatannya, gubernur, direktur, insinyur, apalagi kalau cuma sekelas tukang tukang san, kondek, sampai kelas tukang cuk, manakala tidak pandai lesu, maka hidupnya akan hancur dan lemah. Akur sedulur, jujur, adil, nampik ribut sebab, nampik guyur sedul, akur, anak. Lagi ya, wong slogan ini kudu persaudaraan, jadi apa yang membina persaudaraan. Lalu sedulur, selawat serta salam semoga tercurah terjunjung senantiasa kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua hingga yaumil qiyamah. Amin.
Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus telah berkenan barang lima ganti sebenarnya barang buitan itu sudah aman baik sudah baik iya wes kalah baik pokoknya sama rasa kuat di muka lima orang yang kalah bro mama alhamdulillah tapi senang belum senang pada malam hari ini yang hadir di majelis ini. Saya yakin karena kecintaan kepada Allah. Amin. Yakin juga duduk di majelis ini karena kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang hadir di sini didoakan hidupnya penuh keberkahan, hidupnya dalam keberkahan, penuh berkah, rezekinya bertambah, hartanya nambah, rumahnya nambah, mobilnya nambah, sawahnya nambah, motornya nambah, suaminya nambah. Benar ya. Ambonin bulimah. Ya, kalau istrinya nambah, amin baru langsung baik juga hati. Ya semoga penuh keberkahan. Bapak Ibu, alhamdulillah kalau duduk di majelis ini itu insya Allah jadi raudhah min riyadil jinan, jadi taman-taman surga, amin. Dan calon penghuni surga datang. Tapi ibu-ibu ini yang udah glowing ini asli ciri-ciri penduduk surga, Pak. Pulang coba. Karena ciri penduduk surga itu satu wajhul malih. Wajahnya cerah, berseri, pokoknya bercahaya, kayak malam ini tuh, kesorot lampu bareng. Senang baik. Jadi alhamdulillah bahwa malam ini karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, tentu jauh lebih baik kalau malam ini diisi dengan banyak-banyak mengingat Allah dan bersolawat ke atas kanjeng Nabi. Tadi Kiai sudah ajak kita untuk mengingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, bahwa kita diingatkan mengingat kepada Allah wa qiyama wa qu'uda wa ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kau berdiri, kau duduk, kau berbaring, kau menatap, kau melihat, kau meraba detak jantungmu, helaan nafasmu, yughargir malam yughargir, sampai nanti di penghujung akhir nafas kita lagi yang diingat la ilaha illallah, Allah yang diingat itu. Orang kalau makin cinta kepada Allah, makin kuat imannya. Makin kuat imannya, makin hebat zikirnya. Kurang imannya, kurang zikirnya. Tidak beriman, mana mungkin dia mau berzikir. Betul? Alhamdulillah. Mau bela ilahin? Ciri males. Ciri ya kontak. Makin hebat cinta kepada Allahnya, makin hebat zikirnya, makin hebat ingat kepada Allahnya. Kurang cintanya, kurang ingat Allahnya. Kurang cintanya, mana mungkin dia mau ingat zikir kepada Allah. Paham betul? Paham? Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Bukankah kekasih senang selalu bersama kekasihnya? Kalau Allah adalah kekasihmu, berdua kayak gue. Lagi ngomong percuma, itu sih berbalik. Ya dia.
Jadi semakin kau cinta kepada Allah, semakin senang zikir kepada Allah. Bahkan ciri orang cinta kepada Allah itu dia ittiba kepada baginda Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kau benar-benar mencintai Allah. Unsurnya cinta. Ikutilah baginda Rasulullah, ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turutan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan diampuni semua dosamu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Enak teman Bu. Tinggal melu kanjeng Nabi beres dosa. Enak? Enak teman. Kanjeng Nabi adalah pribadi yang senantiasa terjaga dari zikirnya. Lisannya senantiasa basah berzikir, hatinya senantiasa berzikir. Biarpun matanya terpejam, hatinya tetap Allah, 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 Allah. Jadi orang yang makin cinta kepada Allah di sini hanya ada siapa? Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Suatu saat saya dinasehatin, nasihat ini sebetulnya buat almarhum Jeffrey. Kita dinasehatin sama Kiai. Nasihatnya buat almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Pada waktu itu gini Kiai nasihatnya. Jeff, kalau kamu punya mobil, jangan simpan tuh mobil di dalam hati, tapi simpan tuh mobil di garasi. Ya iyalah, mobil mah tempatnya bukan di dalam, kagak muat keles. Gitu. Maksudnya begini Kiai itu, kalau engkau punya banda, simpan pada tempatnya. Jangan masukin banda ke dalam hati. Punya rumah, taruh di tempatnya. Punya harta ini itu, taruh tempatnya. Punya apapun, tempatkan pada tempatnya. Jangan masukin ke dalam hati. Biar kalau kehilangan itu semua, kok tidak pernah akan berkata sakitnya di mana? Nah, gara-gara masukin ke dalam hati, maka pasti akan sakit. Kehilangan sendal, gara-gara sholat Jumat, mikirnya seminggu kan. Satu baik disebutin. Si pulang kayaknya mah digaul, kayaknya itu masya Allah. Kehilangan handphone, itu handphonenya kena nyoteng. Barang hilang, nangis itu, masya Allah. Cicilannya barang keperagan. Pun gara-gara ini. Jelas buat dia. Ternyata kenapa bisa menangis? Karena masuk ke dalam hati. Allah nggak mau ada saingan di dalam hatinya. Kalau punya fuadnya, lubnya. Di dalam kalbu ada fuad, di dalam fuad ada lub. Dan di situ hanya ada siapa? Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Jadi ketika sudah masukkan Allah ke dalam hati, lantas yang arahnya palung fungsi, lantas. Bapak pusing, rasa capek, pegelinu, engkau rematik, tanteng. Itu gara-gara rungsing ini. Ini mancing merin. Jelas kan? Tapi kalau ini isinya Allah beres semua. Tenang aja, proyek mah beres proyek. Ya kan? Sudah ada yang ngatur. Apapun cita-cita kita ini semuanya sudah ada yang ngatur. Nah, orang beriman senangnya menghadirnya dia dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, senangnya banyaknya zikir. Lagi melakukan zikir, lagi nyapu zikir, di atas motor zikir, di atas mobil zikir. Ingat Allah, karena Rasulullah demikian. Banyak mengingat Allah. Makanya ayatnya waqiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Kamu berdiri, kamu duduk, kamu berbaring, banyaknya zikir. Di atas mobil kendaraan zikir. Semuanya zikir. Ibu cinta sama Allah. Cinta sama Allah.
Benar. Kalau cinta sama Allah apa buktinya? Bingung kan? Zikir masya Allah. Kata konike, iki arane masalah akauki. Saya bisa jawab tak persen. Ya. Matahari, bulan, bintang, bumi yang kita pijak punya siapa? Rumahmu, mobilmu, motormu, kekayaanmu punya siapa? Suamimu, anakmu, istrimu, bahkan dirimu punya siapa? Kalau semua yang ada di alam jagat raya ini dan termasuk kita yang ada di dalamnya adalah milik Allah, lalu apa yang kau punya? Miskin nih wajib. Oh, ini masalah tauhid, pertanyaan tauhid belum bisa jawab. Kalau semuanya ini milik Allah, apa-apa yang ada di muka bumi ini, di alam jagat raya ini milik Allah, lalu apa yang kau punya wajib? Allah. Kira amale suhur rahmat. Wah kita. Ya. 1.000. Cepat iman dan takwa suhur baik iman baik takwa. Kok 1.000 ke? Coba pertanyaan tauhid. Kalau semua alam jagat raya ini milik Allah, lalu apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Ngeremeh kaget jawab Allah kok. 1.000. Sini wajib. Alhamdulillah. Kena ngebasuh. Barakallahu cepat-cepat bukan dilirik iklan bapak-bapak. Ngerti ya Pak saya ngomongnya ya? Letternya ngerti ya? Hasbunallah ni'mal maula, cukup bagiku hanya Allah. Biarpun dunia ini hilang, hancur berantakan, cukup hanya bagiku hanya wong harus diomong ning kene aja ane sing lihat cukup hanya wis pandai. Titik. Tauhid bukan itu? Tauhid bukan itu? Cukup bagi kita hanya Allah. Lah kalau sudah tahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Matahari bertasbih, bulan bertasbih, bintang bertasbih, bumi yang kita pijak bertasbih, tumbuhan bertasbih, hewan pun bertasbih, bahkan partikel sel terlihat ataupun tidak terlihat oleh kasat mata, itu semuanya yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Rasanya malu kalau kita ini yang duduk, berdiri, jongkok, makan, tidur di atas muka bumi, yang sedang berzikir, kita nggak mau berzikir. Betul? Betul. Ini amalan satu dulu nih, Rasulullah itu ahli zikir. Wong ahli zikir memanjang surga cepat, amin. Bukan promosi pesantren azikro karena zikir, enggak, tapi ya sekalian. Gitu kira-kira. Jadi ahli zikir, jadi ahli zikir, masya Allah cepat manjang surga nih, amin. Iya, Rasulullah itu ahli zikir. Mau malam ini zikir? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wallahu akbar wallahu
Sayyidil Aliyyil. Enak, adem. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Kalau sudah banyak zikir ingat kepada Allah, maka ittiba kepada Rasul, nyontok kepada Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Terakhirnya suruh wa dzakarallaha katsir. Banyak-banyak zikir. Kalau orang yang sudah mencontoh beruswah kepada Kanjeng Nabi, wa dzakarallaha katsir. Mereka itu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Setuju badan? Setuju badan? Mantuk sing riki rajin-rajin zikir. Bu Haji nyapu subhanallah walhamdulillah terus baik melakukan sampai membenar baik. Bapak nih ngomel subhanallah walhamdulillah enggak. Ibu nih ngomel benar baik. Setuju? Setuju tuh badan? Nah, insya Allah. Kalau jadi ahli zikir rumah tangganya sakinah, amin. Rumah tangganya penuh ketenangan. Oh begitu jadinya. Karena Rasulullah itu sudah ada suri teladan yang baik bagimu, ada contoh yang baik bagimu. Contoh apanya? Contoh apanya? Contoh apanya Bu Haji? Alatnya subhanallah. Kuwen kok. Engkau tak naik kuis ya, bikin jawab 1.000. Setuju kan? Pantem aja di dinding ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah bertepatan dengan tahun 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini mah ceritanya suake, cuma tak upesmit doang lah. Wong ini SD, SMP, SMA cerita kuat tapi kiai mengkonon, ustaz mengkonon. Tapi saya fast aja, cepat ya. Usia dalam kandungan Rasulullah sudah menjadi yatim. 6 tahun ibunya meninggal. 8 tahun karena 6 tahun diurus sama siapa? Pamannya. Namanya siapa? Beruang baik bagus. Engkau aja dijawab. Dan kuis sampai ke satu saya. Ya. 8 tahun diurus sama wong salah ya. Wong diurus lan kakeknya dikit tapi ke paman jawab baik. 8 tahun sampai 8 tahun diurus sama kakeknya. Lalu setelah kakeknya wafat di usia 8 tahun diurus sama pamannya. Sampai 12 tahun jadi pedagang tulen. Dagang sampai ke negeri Syam. Sekarang itu namanya Syria. Sing lagi ucap berikut baiknya. Jelas? Itu sampai di negeri Syria. Singkat cerita, 25 tahun ketemu Munaro. Sang pujaan hati siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah menjadi majikannya karena beliau adalah saudagar kaya. Jadi baginda Rasulullah saat itu menjadi bawahannya. Ana sing ngarani Macomblang, bro Macomblang berarti. Bro, tim sukses. Ini ada tim sukses. Tim sukses terjadinya pernikahan sampai pernikahan Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Nafisah binti Umayyah. Oh, Nafisah ini sahabatnya Khadijah. Tim suksesnya. Tim sukses mah kayak gini nih, jujur. Kalau di sini tim sukses, naik 500 ditilep. Anjian mana tuh? Saya ketemu anak, makanya aja salah kami hari ketua DPR terus KB mengkonon kuat, mau salah dewek silat mengkonon. Kepentuan gitu bapak. Karena tidak jujur dari awalnya.
Tidak ada kejujuran, tidak ada ketransparan. Jadi kalau hari ini negara terjadi kecoh, aja salahkan uang. Ini tempatan. Nabi Isa ini jujur. Kira-kira begini ceritanya. Datang ke Muhammad. Ya Muhammad, ada seorang wanita suka kepadamu. Apakah kamu mau? Satu kuning. Wih, kira-kira ya. Satu kuning. Itu ada wanita cantik kan dia? Cantik. Namun dia sudah janda. Janda 2 kali. Apakah kamu mau? Apakah dia baik? Baik. Apakah dia jujur? Jujur. Apakah dia kamu mengenalnya dengan sebaik mungkin? Oke lah. Jadi apa? Jadi Kanjeng Nabi belum jadi nabi, Pak. Belum jadi nabi ya. Jadi Kanjeng Nabi saat itu. Lalu beritanya disampaikan kepada Khadijah. Ya Khadijah. Wong Nabi sakit disuruh karena sering lirik-lirikan lah kira-kira gitu ya. Ya Khadijah, ada seorang pemuda yang jatuh hati kepada engkau. Apakah kau menerimanya? Apakah dia betul mencintaiku? Ya. Gitu. Wah. Apakah dia tahu kondisi dan keadaan? Iya. Oh, jujur kononku. Jadi tim sukses mah kudu jujur. Siapakah gerangan dia? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Langsung takut. Oke, kalau gitu sampaikan kepadanya, segera dia melamar. Begitu. Karena sudah tahu baginda Rasulullah pemuda yang jujur, yang cerdas, yang brilian, yang penuh semangat juang. Subhanallah. Kira-kira singkat cerita, tim sukses terjadi di pernikahan. Naik perjalanan, usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Bu, sedikit saya cerita. Mulai tonggak perjuangannya dari sini. Rasulullah melihat kondisi Mekah pada saat itu, ya modelnya kayak premen ya. Orang mungkin bagus tapi emas soleh dan soleha. Amin. Saat itu kondisinya jahil. Penyembahan berhala di mana-mana. Penyembahan kepada matahari, bahkan kepada apapun yang dianggap memiliki kelebihan, itu terjadi carut marut. Rasulullah resah, gelisah. Makanya beliau sering naik ke kemana? Tak jauh ya, saya kata gue. Sering kemana naik ke? Ayo ke mimbar. Ayo usah ke mimbar. Naik ke Gua Hiro, ke Gua Hiro. Rada mana Gua Hiro kok. Akhirnya nyumpet nih kono kok, udah nyumpet ya. Dalam merenung, bahasa kita bermuasabah. Bahasa kita mungkin beritikaf. Dalam masa renungannya Rasulullah 3 hari 3 malam tidak pulang. Telung dina telung bengi berbalik. Datanglah malaikat Jibril pada tanggal 17. Nah, turun wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Balik itu ngegigil kemudian akisan kira-kira barang balik nang Khadijah kula niken ka atisan tolong selimuti istri yang solehah takon enggak nanya enggak apa langsung dicariin selimut diselimutin dikekepin enggak hangat Bu Haji ayo taken kok sok ribut pepanganan baik pengen ngaji dalam batuk ampun ya, enggak marah ini. Dengarkan, 3 hari 3 malam suami ibu tidak pulang, balik-balik kaki sendok diselimuti. Selimuti tadi sewati. Oh ya, potongan nih kok Pak. Ya jujur gue ya. 3 hari 3 malam, handphonenya mati. Balik-balik diselimuti ditipuki. Oh, romo kantu Pak. Negosiasi yang soleha. Di WA balas, di telepon nggak bisa, handphonenya mati ya Allah, rungsing 7 keliling. Khadijah nggak demikian. Dia baik sangkanya Masya Allah ke Kanjeng Nabi. Coba model istri sekarang,
Pagi berangkat kerja, jam 10 ditelepon. Tidik, orang diangkat-angkat. Di kota wis meran-merin. Ini tuh bikin orang diangkat-angkat lagi gitu ya. Lagi apa? Baik sangka. Pelajaran pertama apa? Baik sangka. Wis menari. Oh mungkin lagi sibuk. Wajah subuh. Wis lah. Jam 12 ditelepon maning. Tidik. Orang diangkat. Kaya nih mak kaya nih ya. Buruk sangka lagi salah kelan wis gue amalan zikir la ilaha illallah. Jadi biarkan dia lagi berzikir pun. Baik sangka, jangan buruk sangka. Jam roro wis tak telepon mani. Or dia ya Allah innalillahi ya Rabbi. Kelimen baik mungkin lagi meeting. Barang jam 3 teka tetangga no ngaji ayo lagi nih mau dengan no ngaji kita mau ngeteleng laki menong ayo ini rumah motor bebentengan dengan rumah astagfirullah innalillahi rontok hatiku. Ada yang begitu ada yang begitu ada. Sudah ada Allah di sininya. Jelas apa tidak? Baik oh itu suami saya kan lagi nge-grab, lagi ngegojek sampingannya. Jadi baik sangka. Satu, tidak boleh buruk. Itu sunnah. Dawam amal sunnah. Sing kekali Khadijah itu nggak cerewet. Cerewetnya wong dikit orang bumi rakata makas. Khas deh pokoknya. Kakak udah jam 5 kamu belum bangun. Sholat subuh jam berapa? Nasi belum mandi, belum nyiapin tasnya, belum nyiapin bajunya, belum nyapu mamahnya, belum masak dulu segala macam. Kang awan balik sore nih. Enak baik. Anak semua anak model ya. Wah eko bebanting dulu. Astagfirullah. Ternyata Khadijah tidak demikian. Khadijah itu santun, lembut, menatapnya penuh ketenangan, tutur katanya lembut, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memvonis. Oh, rombongan. Takbiran ini, tenang deh Pak, lagi dibela. Begitu, itu Khadijah. Insya Allah ibu-ibu Bumi Rakata juga demikian. Amin. Jadi nggak cerewet. Menjaga falyaku khairon aulias mut. Hendaklah berkata baik, kalau tidak diam. Diam itu emas, bicara baik, benar, sopan, santun, jujur, mulia. Tuh orang makan. Ulangi teman ini. Jadi orang beriman itu kata-katanya hasil dari buah pemikiran. Udu asal mangat, udu asal nyepok. Dia pikirkan baik-baik. Makanya wanita solehah kalau menatap itu meluruhkan hati suami. Subhanallah. Gawe tenang, gawe adem. Barang ngedeleng rabi, ya Allah. Uwis manggo daster 5 tahun bolong. Tempeli koyo balsem segala capang gini. Njuk turu, ruwet mantakan kan. Paham apa Baji? Jadi yang baik, yang bersih. Bersih pikirannya, bersih hatinya. Jujur kata-katanya, jujur juga dari buah pemikiran dan hatinya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Rasulullah dikaruniai, singkat cerita, berapa anak? 10. Wah, produksi baik abuan. Berapa anaknya Rasulullah? Berapa? Sih, lagi buri ganti orang bakal ngomong mah, orang ganti hadiah ya.
Wah, nanti lagi orang gak ngomong saya 7 kononku, 1.000 langsung. Wes, anaknya 7. Sebut tangan ya, 1.000. 1.000. Cepetan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti, ayahnya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama Abu. Bapak-bapak 1.000 sebutan anak itu mau kan? Wes aja ibu-ibu mah, yo kaki. Oh iya kan? Mesem bapak-bapak. Bapak-bapak tepuk tangan buat bapak-bapak. Dia lagi menjaga malu-malu, menjaga, tenang aja. Di rumah mah pasti langsung hafal. Nanti ibu tes ya. Jadi subhanallah wa bihamdi. Rasulullah punya anak 7. Berapa dengan anak dari Khadijah? Oh, kan harus bisa jawab ya. Berapa? 6. Wajib siji itu dari istri hadiah Raja Mesir. Ibrahim terus meninggal. Jelas? Wes kalau cerita jauhnya ya. Cerita ini mau udahlah udah hafal kayaknya. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Tapi yang saya pengen ingatkan, malam ini Maulid Nabi Muhammad SAW meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Di mana akhlak Nabi? Ini jarang-jarang ilmunya. Pasang baik-baik pada serius. Buninal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Tahu nggak kalau semua rukun ini, semua 5 ini, semua ini endingnya, puncaknya adalah akhlakul karimah. Orang kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 1, tiada Tuhan yang ditunduki, yang dipatuhi, yang hukumnya, segala undang-undangnya. Begitu dia taat tunduk sempurna, tidak mungkin bisa sempurna tunduk taat kepada Allah kalau tidak mengikuti milahnya, tidak ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad namanya adalah Ahmad, artinya apa? Artinya apa? Terpuji. Ahmad, Muhammad itu artinya terpuji. Orang kalau baik, sopan, santun, penuh kasih sayang, peduli, berbagi, menghargai, menghormati, itu namanya orang punya akhlak Makanya bukan wa asyhadu anna Muhammad Nabiullah, tapi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siapapun bisa jadi Rasul, karena Rasul adalah penyampai risalah. Burung juga bisa jadi Rasul. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus rosalanya, Rasulnya. Berupa apa? Burung ababil. Maka kita ketika menjadi kepanjangan estafet kebaikan, kemuliaan, sopan santun, tata krama yang baik, kasih sayang yang mulia,
itu secara tidak langsung kita sedang melakukan kepanjangan estafet dari Rasul. Maka orang bersyahadat puncaknya punya akhlak terpuji. Garis miring disebut akhlakul karim. Jelas tadi. Wong sahadat jeklang tetangga malu. Wong sahadat je males di masjid. Wong sahadat je karena beda paham, beda mazhab, beda golongan, beda aliran, orang belum malu. Orang bersahadat itu semakin baik. Semakin baik bermasyarakat, semakin baik bersosialisasi dengan masyarakat. Gennya agama itu, Pak. Gennya agama ya. Gennya agama itu cuma 3. Cinta, kasih sayang, kemanusiaan. Semua agama. Gennya itu ini. Kalau kemudian kita karena berbeda mazhab orang, karena perbedaan haroki, karena perbedaan apapun organisasi, tidak mau guyup, maka beragamanya perlu dipertanyakan. Jelas sahabat? Jelas sahabat? Setuju sahabat? Ada nggak di sini begitu? Ada nggak di sini begitu? Emangnya mati itu bakal gotong derek? Jelas. Jadi mari biarpun perbedaan. Kalau ada ukhuwah Islamiyah, oke, mungkin perbedaan mazhab. Tapi bercobalah untuk menjadikan ukhuwah watoniyah. Kita ini bersaudara karena sebangsa. Kita ini bersaudara karena bersatu negara. Satu negara. Indo. Jadi bareng-bareng makmurkan ini musola. Setuju? Itulah Rasulullah. Dengan bertauhid tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu dia, umatan wasatu, yang bersatu, nggak melihat suku, ras, budaya, apapun nggak. Guyup. Amin ya rabbal. Yang kedua, ini agak serius, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Yang kedua, sholat. Sholat itu bagaimana di dalam sholat menjaga ucapan, menjaga lisan, berkata yang baik, berucap yang baik, bergerak dengan yang baik, dengan tumakninah, menghargai, kalau berjamaah, menghargai, mendahulukan. Nih, serius kok kayaknya. Pokoknya, jadi betapa bermasyarakatnya, mengisi sakya kosong, kalau ada yang batal dia menghargai, yang tua nggak boleh ngerasa senior, yang muda nggak boleh ngerasa kuat, begitu. Bukankah itu akhlakul karimah? Jadi ketika engkau sudah menegakkan sholat, ketika engkau qiyam sholat, maka engkau punya akhlak yang mulia. Barang sholat ngelaku. Wih, kayak si Ali sudah dewek. Paham tuh betul? Ini mah casing ini mah, mendarat ke kampus deh, mah. Jelas betul? Casing gitu. Laju, hubungan. Orang salat sudah, jangan minum salat. Kaki gitu. Paham betul? Jadi orang makin sholat, dia makin berakhlakul karim. Sama tetangganya makin baik. Tetangga adalah kepamangan di Jawa. Begitu. Jadi orang yang menegakkan sholat, kalau benar ya, sholatnya benar, baik dan benar, pasti punya akhlak yang mulia. Ini pun di Pak, ini masih tinggal lagi, kecuran. Barang, ini kecuran. Kenapa? Pas santai-santai. Bagaimana? As-sholatu awal waktiha. Pertama pun, bismillah. Laju pertama. Wenter, semua wenter. Wenter, minggir di wenter. Asal-weh. Makin sholat, makin akhlak yang baik. Makin memuliakan. Makin memuliakan hamba-hamba yang baik. Yang ketiga. Ketiga apa namanya? Sadar, sholat, zakat. Orang berzakat itu mensucikan, membersihkan, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih zat yang masuk ke dalam tubuhnya. Man aklal luqmatan min haram
lan tuqbal salatul arba'ina laila. Sapa-sapa sing uange nggih sikat bae nom. Raga pokoknya sing makan yang haram maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Astagfirullah. Jadi dia menjaga kesuciannya, bersih, omongannya bersih, sing manjing bersih, ahli zikir yang keluar juga bersih. Begitu. Maka adabnya dia makin baik karena dia menjaga kesucian hatinya. Nggak mau dikotori. Orang belum sujon. Sujon yang laki, sujon yang rapi. Rapi kok. Hari besar turu kan. Mukanya tuh bercahaya, Pak. Tutup selimut itu bersinar. Gali malah dia kafe. Baik juga. Mungkin gua kudu pencahayaan tidak terang. Jadi nggak mau sujon, nggak mau merendahkan orang lain, nggak mau ya. Makin baik, sama yang tua hormat, makin santun, sama yang muda menghargai, sama-sama saja. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena hartamu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena jabatanmu yang membuat kamu mulia di sisi Allah, tapi karena ketakwaanmu di sisi Allah. Tunduk Allah. Yang keempat, puasa. Puasa itu nggak makan, nggak minum. Puasa itu pengendalian. Bil mana mengendalikan? Mengendalikan. Yang halal siang hari dikendalikan. Yang jelek-jelek omongannya dikendalikan. Disimpan hartanya, disisihkan hartanya, dikeluarkan zakatnya, berbagi, peduli, memberi satu sama lain. Bukankah itu akhlak? Akhlak bukan? Akhlakul karimah. Jangan disimpan-simpan yang ATM, yang dompet, yang segala barang mamanya. Orang nikmati. Jelas? Maka ketika dia sudah menaikkan rukun Islam yang keempat, dia puncaknya berakhlakul karimah. Yang kelima, haji umroh. Wong haji itu ngumpul seluruh dunia. Anak Iran, anak Pote, anak Besem, anak Biru, anak Mancung, anak Pesek, anak Dohor, anak Pendek, anak Buntok, anak segala macam. Enggak ada tuh yang mau ini. Biar anak kan gue ya. Ayo buta anak ya Pak. Enggak ada itu. Menghargai satu sama lain. Salahnya sebelum budi kan. Menghargai satu sama lain. Bukankah itu akhlak? Bukankah itu akhlak karimah? Wukuf di Arafah, duduk mengenali diri, jati diri. Man arafah nasahu, mengenalkan dirinya Arafah. Oh siapa saya? Oh ada saudara-saudara saya. Oh saya menghargai. Masya Allah. Bukankah itu akhlak? Jadi rukun Islam yang 5 ini adalah sebetulnya treatment, latihan yang Allah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersabda dalam semuanya puncaknya adalah akhlakul karim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah, kalau ternyata kita menjalankan rukun Islam ini dengan baik, insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pasti guyup di sini. Amin. Nanti pengajian ibu-ibunya makin ramai. Setiap minggunya, setiap bulannya, karena mengerti, tidak usah melihat perbedaannya. Jadikan kita ukhwatan, al-ukhwah, watoniyah, minimal begitu. Nggak boleh ada apa-apa beda macam, beda pemikiran, kita berubah. Kita guyup. Setuju? Setuju? Makmur, musola dibangun-bangun, disumbang-sumbang bareng-bareng ahli sini. Subuh, anus baris semua. Nggak takut kan? Lari ya bang ya. Dibangun kayu iyo, semangat. Si orang nyumbang disewa-sewa, dimaki-maki, baru jadi mah. Melompong kayaknya. Nggak takut kan? Nggak takut kan? Tahun Arab, sing kerja, sing gawe acara, bapak-bapak. Amin. Jadi ibu-ibu
Malah dorong ibu. Jadi nggak perlu berurusan nanti satu sama lain. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Kalau kita sudah mendawamkan sunnahnya Kanjeng Nabi Rasulullah SAW dalam rukun Islam tadi, insya Allah doanya jadi mustajab. Amin. Suatu saat Imam Al-Faqih Abu Lais pernah bertemu dengan penduduk Baghdad. Lalu Imam Al-Faqih Abu Lais ini bertanya kepada penduduk Baghdad lagi ngumpul. Jamaahnya yang bertanya kepada Imam, wahai Imam, kita ini sudah beribadah kepada Allah. Kita ini sudah banyak berzikir kepada Allah. Tapi kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah? Imam Al-Faqih Abu Lais mengatakan begini, sebab doamu tidak dikabul oleh Allah adalah satu, kau mengaku mencintai Allah tapi tidak tunduk patuh pada perintahnya. Dua, kau baca Quran tapi kau tidak mengamalkan isinya. Tiga, kau tahu setan itu musuh yang nyata bagimu tapi kau ikuti jalannya. Keempat, kau mengaku mencintai baginda Rasulullah SAW tapi kau tidak dawamkan sunnahnya. Kau tidak mengamalkan sunnahnya. Kelima, kau tahu mati itu pasti tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Keenam, kau sibuk cari aib, keburukan, kejelekan orang lain, tapi kau lupakan aib, keburukan, kejelekan dirimu sendiri. Ketujuh, kau makan dari rezekinya Allah, namun kau tidak pandai bersyukur terhadapnya. Kedelapan, kau senantiasa mengantar keranda mayat saudaramu sendiri, tapi kau tidak mengambil pelajaran terhadapnya. Adakah kita di antara yang begitu? Satu, kau mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak tunduk patuh pada perintahnya. Kalau Allah panggil, segera datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil? Kalau suami yang manggil, sama Allah yang manggil, mana yang duluin? Serius ya Allah? Wajib. Ada suami manggil sama Allah yang manggil, mana yang diduluin? Ya. Suami katanya tadi Allah. Ya. Cinta Allah kan? Hayya shalah. Siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Ambil wudhu atau ambil handphone? Serius. Kalau kau ngaku cinta kepada Allah, tunduk patuh dan bergerak. Dahulukan itu. Utamakan itu. Ketika engkau mendahulukan Allah, maka segala apa yang kau butuhkan itu pun akan didahulukan. Amin. Ketika engkau menunda-nundanya, maka jangan salahkan. Segala permintaanmu pun tertunda dalam waktu yang lama. Jelas betul? Jelas betul? Akhlak itu juga. Kalau kita ngaku cinta Allah, dua, kau baca Quran, tapi tidak mengamalkan isinya. MTQ di mana-mana, MTQ-nya sudah bagus, tapi bagaimana ada juga mendorong untuk mengamalkannya. Punya waktu, banyak waktu luang, nggak mau dekat sama Quran, nggak mau baca Quran, dia orang yang rugi. Bisa nyanyi, bisa karaokean, ibu-ibuku. Sibuk karaokean, sibuk senam, sibuk membaso, or sibuk ngaji, rugi. Jelas Tuhan. Sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk jual beli, sibuk berpartai, sibuk berpolitik, hujat warna A, rendahkan warna B. Tidak sibuk dengan Al-Quran, dia orang yang rugi. Pandai ilmu akademis, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, ilmu esaknya bagus, tapi dia nggak bisa baca Quran, dia orang yang rugi. Bisa baca Quran, nggak punya banyak waktu untuk baca Quran, dia orang yang rugi. Nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar baca Quran, dia orang yang rugi. Jelas sobat? Jadi dua tuh. Betapa banyak hari ini. Makanya kalau punya anak, pesantrenin dia jikrot karena tak bisa jikrot. Iklan mana dia? Apa lagi? Gitu. Biar dekat dengan Quran.
setiap hari. Amin. Yang ketiga, kau tahu setan itu musuh yang nyata bagimu, tapi kau ikuti jalannya. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu khulud fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara seluruh. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu nyata boten lagi. Kedelang tak boten? Ayo boten maning. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Kita garis di pulpen ya. Anu isi nih garis straight. Nyata tak boten? Nyata tak boten? Berarti kedelang kan? Kemudian ini pulpen garis isinya saya garis. Kelihatan apa enggak? Berarti nyata atau tidak? Berarti kalau nyata kelihatan atau enggak? Kelihatan. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Berarti kedelengan atau betul? Minal jinnati, dari golongan jin dan manu. Sing waktu nih pengajian, ngajak-ngajak orang pengajian ning mall iku arane. Oh ya. Waktu nih pengajian terus ngajak ngebaso iku arane. Waktu nih salah terus ngajak-ngajak ngumain iku arane. Lawan kenceng ini buat sih setan. Beban. Jelas tabotan. Berarti kelihatan apa enggak? Iya, gitu. Jadi kalau ada ibu sudah waktunya sholat masih esak di depan TV itu arane. Nah, boleh jawab ya. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Yang keempat tadi, kau mengaku mencintai Rasulullah tapi kau tidak dawamkan sunnahnya. Sunnahnya masuk masjid kaki apa? Keluar kaki apa? Masuk kamar mandi kaki apa? Keluar kaki apa? Doanya gimana? Waduh bagus ubusi motor. Doa. Mau tidur doa, bangun tidur doa, naik motor doa, turun dari kendaraan doa, keluar dari rumah doa, masuk rumah doa, subhanallah doa. Sunnah, dalam sunnah ada kejayaan, dalam sunnah ada kebaikan, dalam sunnah ada pahala, dalam sunnah ada ganjaran, dalam sunnah ada kemuliaan. Pengen mulia hidupnya dalam sunnah. Paham betul? Iya. Sunnah ya anak, mulai. Nah sunnah mau tidur, wudu, yang zikir, banyak sholawat, itu dalam sunnah ya. Cinta sunnah. Ya udah harus gue pelek aja orang harus sekolah lagi kayak udah sunah kita pakai guru ya orang pantas sama wajib paham tak betul? Bukan berarti juga yang pakai gamis begini ini sunnah kalau pakai batik dia sunnah sunnahnya tutup aurat minggu apa kayak kata itu sunnah dalam sunnah makan sunnahnya pakai apa? Tangan kan kanan minum pakai tangan duduk tangan dek dodok minum ya dituang bentar ya gitu sunnahnya duduk pakai tangan kanan pakai baca apa Bismillah. Sunnahnya berapa kali? Dapat berapa sunnah? Sunnah duduk, sunnah tangan kanan, sunnah berdoa, sunnah minum 3 kali. Dalam sunnah ada kemuliaan, ada kejayaan, ada pahala, ada penghapusan dosa. Tutupilah segala keburukanmu dengan satu kebaikan. Niscaya Allah akan hapuskan itu semua. Paham tadi? Kecil tapi menghapuskan. Wong mahal. Ayo, sunnah apa tadi? Sunnahnya masuk masjid tadi kata apa? Kayak kanan mandi buat mereng lah, mundur lah Allah. Berarti nggak dawam sunnah. Mari kalau kita kembali kepada kanjeng Nabi, dawamkan sunnah. Wes ya. Terus lah. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan
kita kajian dalam sunnah seperti Allah lebih banyak kajiannya. Karena percayalah bahwa ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah kajian Nabi, ada banyak mereka, banyak keajaiban-keajaiban. Ingin hidupnya berkali, dimuliakan, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, diampuni semua dosanya, maka dakwah sunnah, amalkan sunnah. Semoga saya kula wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kiai sampun menyampaikan ceramahnya hari ini. Semoga warga kemudian Atasi bisa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah. Sebelum ditutup, ampun Pak Kiai langsung doa sama seperti itu. Betul. Maaf. Saya betul. Salam berkah. Baik. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semakin yakin dan kuat daripada sunnah Rasul dan Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rahmatan wasi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yasma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nasbin la tashba' wa min sharriha wa isarfa. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tiba'ah wa arina batila batila wa arina istina'a. Allahumma bina uladana wa la taryatina ila siratika mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warzuqna auladana wa la taryatina ila ittiba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bizna 'ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna waliyyan min ahli al-ghayr. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اجعلنا اولادنا وذريتنا من اهل الدين واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الخير. ربنا بارك لنا في اولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إذا جمعتنا هذا جمعة مرحومة واجعل تفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات ما أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنا بما أردت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikian rangkaian acara malam ini berkata Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga bahagia penyelenggara, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya, kita harapkan keberkahan daripada acara malam ini. Sebelum itu kita mari membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku kepada mohon maaf apabila ada kata yang berkenan. Saya kira taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, boleh. Putar dulu. Oh, oke. Yuk, ya. Pada ibu Waduh, kacau. Oke. Atur nuhun. Siap. Oh, gitu. Siap, Ketua. Oke, Ketua. Oke, bro. Oke, nuhun. Oke, hati-hati ya. Non. Oke, Bu Haji. Ya, siap. Kita oke, siap. Hampir kejauh ya. Silakan ibu-ibu majelis taklim.